Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya akan dilawan. Sama-sama ketik di kolom komentar, hari ini saya akan dilawan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, sudah dikasih dalam Tuhan, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Jadi orang yang memiliki hasrat untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu memiliki rasa haus, rindu, lapar akan hadirat Tuhan, maka mereka akan dipuaskan. Itu sebabnya selalu saya ajak setiap umat Tuhan, kalau kita mau datang cari Tuhan, maka siapkan terlebih dahulu hati kita untuk benar-benar, Tuhan, aku rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang melihat hati saudara dan saya, Dia akan memberikan rasa kelegaan. Dia akan memberikan rasa puas di hati kita, sehingga kita mendapati sesuatu yang dunia tidak bisa berikan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, pagi hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo ambil Alkitab kita masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 20 sampai dengan ayat terakhir dari Ulangan pasal 7, yakni Ulangan 7 ayat 20 sampai 26 ya. Apa yang kita pelajari pagi hari ini, mari sama-sama kita lihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan bilang begini, lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal, yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Lihat, kalau Tuhan tolong kita, Tuhan nggak pernah tolong setengah-setengah. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah saudara dan saya, Tuhan tidak pernah menyelesaikan setengah-setengah. Itu yang harus kita ingat. Sehingga kalau kita percaya, oh Tuhan sudah sembuhkan saya, tapi kayaknya masih ada deh sedikit rasa sakit. No. Kalau Tuhan sembuhkan saudara dan saya, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan sembuhkan saudara sempurna. Kalau Tuhan tolong saudara, Tuhan nggak pernah tolong setengah-setengah. Ketik di kolom komentar, Tuhan nggak pernah kerja setengah-setengah. Yang sering kerja setengah-setengah itu kita. Iya kan? Setengah hati, setengah bimbang, setengah khawatir gitu kan. Tapi kalau Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah selesaikan, Dia kerjakan sempurna. Itu sebabnya ketika Tuhan berperang menggantikan bangsa Israel untuk melawan musuh-musuhnya, bangsa-bangsa yang tidak bisa mereka selesaikan, Tuhan bilang, lagi pula Tuhan Allah akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal. Jadi yang masih tinggal, yang sembunyi terhadap mereka, Tuhan selesaikan. Itu sebabnya dengan kata lain kita pun belajar di sini, kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan pernah lakukan setengah-setengah. Lakukan selesai sampai selesai gitu, sampai finish. Sama dalam kita menjalani kehidupan kita juga, jangan cuma menjalani kesetiaan cuma setengah hati, jangan cuma menjalani kesetiaan cuma setengah-setengah, tapi finishing well. Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang mampukan kita. Ayat 21. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Oh haleluya, Allah yang besar dan dahsyat. Ini kata kunci. Apapun Tuhan akan kerjakan, akan Tuhan buat, akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kunci satu, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Itu kata kuncinya. Tuhan akan lakukan perkara-perkara dahsyat, Tuhan akan lakukan perkara-perkara ajaib ketika Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Ya, sehingga akhirnya yang kita lakukan, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Kenapa? Kalau ada Tuhan kok. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, masih ada Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak boleh khawatir. Masih ada Tuhan dalam hidup saya nggak boleh takut. Nih, teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, kau masih punya Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Itu sebabnya jangan engkau gemetar, kata Tuhan. Ya, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Garis bawahi, Dia Allah ada di tengah-tengah kita.
Kenapa ada orang banyak hidupnya stres? Orang percaya hidupnya masih khawatir. Orang percaya hidupnya masih penuh dengan kebimbangan, gentar, takut. Karena mereka tidak menyadari bahwa dia punya Allah yang ada di tengah-tengah. Dia tidak menyadari. Dia tahu Tuhan adalah Allah Immanuel, tapi dia seringkali lupa. Sehingga akhirnya dia masih bisa saja khawatir, dia masih bisa takut, dia masih bisa stres menghadapi masalah ini, tekanan ini, pergumulan ini. Dia lupa kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, tidak ada masalah yang terlalu besar kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita tidak bisa diselesaikan oleh itu. Gak ada pergumulan yang terlalu kompleks, yang terlalu rumit, yang terlalu sulit, yang kalau kita sadari Tuhan ada di tengah-tengah saya, maka Tuhan pasti bisa selesaikan apa yang bisa saya hadapi semua yang bersama dengan. Ayat selanjutnya, ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, apa? Sedikit demi sedikit. Kenapa? Perhatikan. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan itu kalau bekerja, Tuhan itu kalau berkarya, itu ada strategi. Kita nggak ngerti. Kenapa ya Tuhan menyelesaikan masalah, tetapi kok kayaknya seakan-akan ini datang pergumulan satu selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Ada masalah satu selesai, ada lagi masalah yang lain. Kayaknya ikut Tuhan kok kayak nggak pernah lepas dari masalah. Lihat. Kita dididik, kita dilatih untuk selalu bergantung sama Tuhan. Sebenarnya masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidup, bahkan orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang berusaha menjatuhkan hidupmu, itu Tuhan bisa pakai, bos. Untuk membuat kita semakin bergantung sama Tuhan, untuk membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, untuk membuat kita semakin berserah sama Tuhan. Nggak ada masalah, kita nggak akan cari Tuhan karena kita tahu semua fine, semua baik. Kita tuh manusia mesti ada triggernya dulu, mesti ada pencetusnya dulu. Baru kita ingat, oh iya saya ini butuh Tuhan loh. Karena itu pastikan setiap kita menyadari kalau Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saya nggak boleh takut. Betul masih ada masalah. Betul doa-doa saya masih belum ada yang dijawab. Betul sampai saat ini masih ada orang-orang yang rindu melihat saya jatuh. Tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah saya. Dan kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya saya bergantung penuh sama Tuhan, supaya saya tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 24, 23. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah, sampai selesai. 24. Raja-raja mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit, dan tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Lihat, bukan kita, tapi karena kehadiran Tuhan. Yang perlu kita ketahui, semua karena kehadiran Tuhan, maka kita bisa menyelesaikan masalah. Patung-patung Allah mereka harus kamu bakar habis. Perak emas pada mereka jangan kau ingini dan kau ambil begitu musuh-musuh, supaya jangan kau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat terakhir 26. Dan jangan kau membawa sesuatu kekejian masuk dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Perhatikan. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yang perlu kita sadari, kemenangan akan kita miliki. Sama-sama bilang sama saya akan lihat kemenangan. Kalau Tuhan ada di dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar. Saya akan lihat kemenangan kalau Tuhan ada di tengah hidup saya. Ini dulu kita pegang. Ini poin pertama yang kita dapat dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan ada bersama saya, tidak ada masalah yang tidak bisa saya hadapi. Ketahuilah itu. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah saya, tidak ada pergumulan yang terlalu sulit yang tidak bisa saya selesai. Kuncinya satu. Engkau sadari engkau ada di dalam Tuhan ada di tengah-tengah hidupmu. Itu dulu. Gak pusing masalah ini, gak pusing masalah itu, gak pusing pergumulan ini, gak pusing keadaan ini. Gak peduli dunia mau terjadi apapun. Selama saya tahu Tuhan ada bersama saya bisa menghadapi apapun. Saya gak perlu tahu. Itu yang membuat orang percaya tetap kuat sampai akhir.
Kenapa? Karena keberadaan Tuhan, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Loh. No, we are nothing. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tuh manusia terbatas, saudara. Keterbatasan manusia itu dikasih sama Tuhan supaya dalam keterbatasan manusia bergantung. Kita tuh ada limitnya. Tapi yang perlu kita sadari hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan ada di tengah-tengah saya. Kapan Tuhan ada di tengah-tengah saya? Yang pertama, perhatikan, ketika engkau hidup di dalam kekudusan. Nggak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Tidak bisa ditolerir. Sebab Allah adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun dapat melihat. Tidak. Kau akan mulai terasa jauh dari Tuhan. Ketika kau berjalan tidak lagi dalam kekudusan, kau akan mulai terasa kering. Gak percaya? Coba. Hancur hidup kita, sudah. Kalau kau tahu Tuhan ada dalam kehidupanmu, kalau kau tahu Tuhan ada di tengah-tengah kehidupanmu, maka berjalanlah dalam kekudusan cinta. Ketahuilah hal ini. Dan itu mutlak, nggak bisa enggak. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu, adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya kenapa manusia terpisah dari Allah. Kenapa? Karena dosa. Ketidakkudusan manusia yang tidak bisa mendapati Tuhan yang Maha Kudus, nggak bisa. Mau dengan perbuatan baikmu, dengan amal ibadahmu, manusia tidak akan pernah bertemu dengan Allah karena manusia tidak kudus. Itu sebabnya kenapa Adam dan Hawa terpisah dari Allah karena ketidakkudusan mereka, karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan, sadari Allah ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Karena itu berjalanlah dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan berhiaskan kekudusan, menghampiri Tuhan. Jadi kekudusan itu perhiasan dilihat Tuhan. Di hadapan Tuhan kekudusan kita itu adalah perhiasan yang dilihat. Nggak bisa. Engkau rindu Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu, engkau rindu Tuhan hadir di tengah-tengahmu, karena itu berjalan dalam kekudusan. Ya, ketik di kolom komentar, saya harus berjalan dalam kekudusan. Semua teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus berjalan dalam kekudusan. Kudus dalam pikiranmu, kudus dalam hatimu, kudus dalam ucapanmu, kudus dalam seluruh aspek kehidupanmu, kudus. Gak bisa enggak. Itu syarat mutlak kalau engkau mau melihat Tuhan berperkara dalam hidupmu. Tuhan ada di tengah-tengah. Bagaimana Tuhan bisa ada di tengah-tengah kita kalau kita tidak berjalan dalam kekudusan? Gak bisa. Omong kosong. Gak bisa. Dan Tuhan kudus. Kalau kita berjalan tidak kudusan, bagaimana bersatu? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Minyak dan air tidak bisa bersatu. Selalu ada jarak, selalu terpisah. Jadi yang pertama, kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka berjalanlah dalam kekudusan. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, selalulah hidup mengucap syukur. Stop mengeluh, stop komplain. Saudara tahu apa yang terjadi ketika bangsa Israel berjalan dalam pimpinan Tuhan? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ketika mereka bersungut-sungut, saudara tahu apa yang terjadi? Selesai, bos. Tuhan murka mereka. Jangan Tuhan, kita aja kalau ngeliat orang bersungut-sungut, ngeluh terus hidupnya, kita juga gak enak, telinga kita tuh gak enak banget. Dikasih berkat, kok cuma segini sih, dikasih pertolongan, lu nolong kok nanggung-nanggung sih. Kan gak enak itu, telinganya sebagai orang aja ngedenger celutukan orang, dengar persungutan orang, gak enak. Itu sebabnya kalau kita tahu baca firman Tuhan, kita bilang, apa sih yang dikehendaki Tuhan? Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki, diinginkan, dirindukan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tanya apa sih yang dikehendaki Tuhan, cuma satu tuh, tidak banyak-banyak. Belajar bersyukur. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ini kan kita rindukan tentunya kan. Ada masalah, kita percaya, oh ada Tuhan, Tuhan bela kita, yes, amin. Tapi kau mesti sadar kalau Tuhan ada di tengah-tengah hidup,
Berjalanlah dalam kekudusan. Yang kedua, selalu hidup dalam ucapan syukur. Itu udah mutlak. Lakukan itu. Bisa enggak? Kudus, yang pertama. Mengucap syukur, yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir. Jangan pernah khawatir hadapin apa. Saudara, dunia di mana saudara dan saya hidup ini dan dunia nggak semakin baik. Alkitab katakan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dan hari-hari ini kita katakan adalah hari-hari yang jahat. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nggak gampang, bukan masa-masa yang mudah hari-hari. Ini masa-masa yang sukar. Itu sebabnya kuncinya yang perlu kita ketahui adalah sadari engkau masih punya Tuhan yang ada di tengah-tengah hidupmu. Karena itu engkau bisa khawatir akan apapun yang terjadi. Kita pegang satu firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Yes, kebaikan. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kau sadar kau mengasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan bisa reka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Kuncinya satu, engkau mengasihi Tuhan. 3 hal ini hari ini saya bagikan buat setiap kita di hari pertama di minggu ini sudah dikasih dalam Tuhan. Di hari ke-28 di bulan Oktober, sadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidupmu. Pegang itu. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah hidupmu, maka Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Apapun masalahmu, rumah tanggamu mungkin hari-hari ini, kesehatanmu mungkin yang bermasalah hari-hari ini. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengahmu, Tuhan akan tolong setiap perkara hidup. Hanya perlu kau ketahui, kalau Tuhan hadir, maka yang pertama jagalah kekudusan hidup. Yang kedua, kalau kau tahu Tuhan hadir di tengah-tengahmu, belajar untuk selalu hidup mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah kuat menghadapi apa. Ya, ketahuilah Tuhan ada di tengah-tengah hidup. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di Instagram, Facebook, di TikTok, dan di Zoom yang sudah bergabung, letakkan tangan kananmu di dada. Tutup matamu dimanapun kau berada saat ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saya. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan saya, Tuhan yang menyertai langkah hidup saya. Di setiap musim kehidupan saya, selalu ada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Agar kami melihat bahwa kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta kami. Karena Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami. Tuhan tolong kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami. Karena Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami, biarlah kami selalu hidup mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami, maka kami nggak boleh takut. Kami nggak boleh gentar, kami nggak boleh khawatir. Apapun bisa terjadi dalam hidup kami. Tetapi selama Tuhan ada bagi kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Bapak, firman sudah terbentang pagi hari ini. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah satu persatu dari anak-anak Tuhan, Tuhan jamah. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Tuhan berikan kepada setiap kami hati yang selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap situasi. Orang-orang dekat kami bisa saja meninggalkan kami. Orang-orang dekat kami bisa saja mengkhianati kami. Tapi ada satu pribadi yang selalu ada bagi kami. Dan kau tinggal dalam hidup kami. Engkaulah Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan. Bapak, hamba berdoa biar firman termaterai dalam langkah ini. Sehingga semakin hari kami semakin kuat menghadapi apapun. Karena kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Mereka yang menuliskan kolom komentar, yang ada di Facebook, di Zoom, di TikTok, di Instagram. Mereka menuliskan pokok-pokok doa mereka. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami percaya Tuhan yang menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami pikirkan
Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan umat Tuhan, kami percaya selama Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami cakap menanggung segala perkara sebab Tuhan Yesus ada bagi kami. Rumah tangga dari umat Tuhan, Tuhan memberkati. Usaha dagang mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati juga senantiasa kesehatan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tetap terus kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba juga berdoa buat orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online. Tuhan pegang masa muda mereka. Tuhan pisahkan mereka ya Tuhan. Dari orang-orang dunia yang mengajak mereka untuk jauh dari Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, studi mereka diberkati, masa depan mereka diberkati. Bahkan kalau ada di antara mereka pas orang-orang muda yang hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, Allah sendiri yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Bapak, hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka yang bergabung dalam doa pagi online hari ini. Tuhan jaga hati dan hidup kami, langkah kami, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan dalam ketetapan Tuhan saja, bukan ketetapan kami. Rancangan Tuhan saja, bukan rancangan kami. Terjadilah atas kehidupan kami. Sebab hari-hari ini kami tahu bukan hari-hari yang mudah untuk kami jalani. Tapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada dalam hidup kami, Engkau berjalan dalam hidup kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, maka Engkau yang menuntun kami dan mengarahkan kami ke dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang dahsyat atas kami. Makasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang terpuruk, mereka sedang khawatir, mereka sedang takut, hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah hati mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ingatkan mereka untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online hari ini. Mungkin mereka belum mengenal Yesus, namun mereka rindu didoakan secara khusus karena ada masalah dan pergumulan, bahkan karena tekanan hidup yang mereka ada. Jika itu adalah dirimu, mungkin kau belum mengenal Yesus hari-hari ini saudara, tapi kau rindu didoakan secara khusus, apapun pergumulan masalahmu, dan kau rindu didoakan, letakkan tangan kananmu di dalam. Dan berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa. Sekalipun mungkin mereka ada di antara umat Tuhan bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Namun mereka punya masalah pergumulan yang mereka tidak tahu mesti buat apa. Namun mereka rindu untuk didoakan. Mereka meletakkan tangan kanan mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan, aku berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, tolong hidup mereka. Izinkan mereka melihat adanya kuasa di dalam nama Yesus. Izinkan mereka melihat pertolongan yang datang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka didoakan pagi hari ini, tenanglah hati mereka, damai dan tenteramlah jiwa mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Mereka yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Sehingga berdoa Tuhan ada banyak jiwa datang kepada Tuhan mengalami pemulihan terjadi pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa melalui wadah doa pagi online. Ada banyak jiwa datang kepada Tuhan karena hamba percaya akan ada waktunya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan memberkati setiap bangsa kami ya Tuhan. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Sehingga keadaan kota dan bangsa kami aman, damai. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemilihan kepala daerah secara khusus di bangsa kami. Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan berperkara di dalam nama Yesus segala bentuk kecurangan, segala bentuk permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Lahir pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah yang katakan Tuhan, yang Tuhan taruh di hati mereka untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapak terima kasih buat pagi hari ini.
Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, jaga hati dan hidup kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari sukacita, hari ini menjadi hari yang berkuasa dalam hidup kami, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketahuilah hal ini. Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Tuhan berperkara, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar itu di tengah-tengah. Karena itu jagalah kekudusan, belajar selalu hidup dalam ucapan syukur, dan jangan pernah takut khawatir akan apapun, sebab masih ada Tuhan dalam hidup kita. Doa saya menyertai kita semua, tetap kuat, tetap setia, tetap andalkan Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.